Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya dan akan membahas mengenai konsep sistem informasi. Pada akhir video sebelumnya dikemukakan bahwa sistem informasi geografis merupakan metode atau pendekatan untuk membangun geoinformasi dengan kualitas yang ideal. Sebelum mempelajari sistem informasi geografis, atau biasa disingkat sebagai SIG, kita lihat dulu apa itu sistem informasi. Karena dasar dari sistem informasi geografis adalah sistem informasinya itu sendiri. Kita mulai dengan konsep sistem informasi. Mengenai apa itu sistem informasi, ada baiknya kita menyaksikan pemaparan dari video berikut ini. Ya, tadi sudah diterangkan tentang sistem informasi dari video ini. Pesan akhir dari video tadi yaitu bahwa harus ada seseorang yang mengatur atau memanage keadaan data atau informasi tersebut. Nah, kita lihat definisi dari sistem dan sistem informasi itu sendiri. Sistem adalah kesatuan dari berbagai elemen dengan fungsi masing-masing yang saling berinteraksi untuk menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Kata kuncinya adalah elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi adalah elemen dengan fungsi masing-masing yang saling berinteraksi dalam memproses data menjadi informasi. Kembali lagi, inti dari informasi adalah bagaimana mengolah data menjadi informasi yang berguna. Suatu sistem informasi harus dibentuk oleh beberapa komponen. Artinya, syarat untuk membentuk suatu sistem informasi harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada sumber daya manusia. Ya, tentu manusialah yang mengelola sistem informasi. Kemudian, harus adanya hardware atau perangkat keras. Lalu adanya software, perangkat lunak. Harus ada data yang diolah menjadi informasi. Dan terakhir, harus ada komunikasi. Selanjutnya kita lihat lagi bahwa secara garis besar, setiap komponen-komponen tadi itu, ya baik itu sumber daya manusia, baik itu hardware, software, itu akan saling berinteraksi. Jadi, secara garis besar, tiap komponen sistem informasi akan saling berinteraksi dalam mengolah data menjadi informasi melalui tahapan input, proses, dan output. Ini biasa disebut sebagai IPO diagram. Input, Process, Output diagram. Di sini kita bisa lihat bagaimana sumber daya manusia memasukkan data melalui perangkat hardware, lalu kemudian diproses dan disimpan dalam database tentunya. Di dalam proses ini akan turut serta juga komponen software dan hardware pun masih tetap bekerja di sini. Hasilnya dari proses akan menjadi suatu output atau keluaran. Pada tiap-tiap bagian ini biasanya dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Ada sebuah video lagi yang bisa kalian lihat sebagai ilustrasi dari implementasi IPO diagram. Everybody has seen a computer. In fact, we use computers every day. But how do they work? Every computer follows a simple series of events that helps make them useful. This starts with an input. An input is any information that goes into a computer. This might be the press of a key, a click of a button, video from a camera, or even the temperature of a thermometer. Devices that provide information to a computer are called input devices. Once the computer has received this input, it spends a tiny fraction of a second calculating what this information means and how it will need to respond. This is called processing and is done in the computer system's central processing unit, or CPU. As soon as it finishes working this out, the computer often lets us know by producing an output. An output is a way for the computer to communicate with the outside world. This can include sounds, pictures on a screen, or even movement of a robotic part. Devices that a computer system uses to communicate are called output devices.
You might be thinking, okay, that seems pretty reasonable, but how does a computer know what to do? This is where programming comes into play. All computers use a special set of instructions called programs to help them decide what to do. These can be very simple, like in a calculator, or very complex, like in a supercomputer, and without them, your computer is little more than a brick. The final part of the puzzle is storage. Storage is used to keep information for later use. Sometimes data must be saved to storage, and at other times it needs to be retrieved from storage. Devices that hold information are called storage devices. In essence, this is how a computer works. But let's look at some examples. Let's say you're video calling a friend. The input to your laptop is the video and audio going through the webcam. The computer then processes the video and audio, breaking it into parts to send to your friend. When it reaches your friend's computer, it's output onto their screen as video and through their speakers as audio. But wait, where did all these special effects come from? When making the call, you decided to play with the video calling program and add some filters to your video. This means a bit more work for the processor, but it's a lot more fun. The images for the filters are kept on your computer's storage, and are opened as you add them to the stream. As another example, let's look at a calculator. Let's say you press the 2 button on your calculator. This is the input. The calculator spends a fraction of a second processing what it needs to do, then displays the number 2 on its screen as an output. If this seems a little complicated, you can think of it like this. Input is how a computer gets information from the world, allowing us to communicate with the computer. Processing is the computer calculating what it should do next. Output is the way the computer can communicate with the outside world, including us. Programming is the instructions given to a computer, so it knows how to process information. And storage is how a computer keeps information for later use. See if you can think of some examples of input, processing, and output. Ya, saya harapkan Anda mempunyai gambaran bagaimana itu IPO diagram. Selanjutnya, kita akan melihat atau akan saya terangkan mengenai fungsi sistem informasi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi fungsi dari sistem informasi. Yang pertama adalah untuk mengintegrasikan data dan informasi. Yang kedua, yaitu sebagai database. Jadi, informasi-informasi itu harus bisa disimpan dan digali kembali. Berikutnya adalah fungsi sistem informasi adalah untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan informasi. Setelah dikumpulkan, dipanggil lagi dengan waktu yang cepat. Dan yang terakhir adalah fungsi sistem informasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Anda, Mahasiswa Unpad, pasti mengenal yang namanya SIAT. Nah, itu adalah contoh dari sistem informasi. Dan Anda bisa bayangkan jika tanpa SIAT, tanpa sistem informasi di Universitas Pajajaran, maka Anda akan banyak menghabiskan waktu hanya untuk mengurus birokrasi saja. Berikutnya, ada yang disebut sebagai karakteristik pembentuk sistem informasi. Jadi, jika tadi adalah komponen yang harus ada dalam membentuk sistem informasi, maka ini adalah konsep awal ketika Anda ingin membentuk sistem informasi. Nah, ini akan saya terangkan melalui sebuah contoh. Jadi di dalam karakteristik pembentuk sistem informasi itu ada beberapa hal, seperti tujuan, masukan, proses, keluaran, kontrol, umpan balik, batas, dan lingkungan. Kita lihat saja dalam contohnya, apa itu tujuan, bagaimana itu masukan, proses, dan lain sebagainya. Nah, misalnya begini, contoh kasus. Misalkan Anda ingin membuat suatu sistem informasi sederhana untuk penyewaan alat selam. Alur informasi dalam sistem informasi penyewaan alat selam itu sederhana, yaitu front office, di depan sebagai penerima tamu, sebagai display, lalu kemudian gudang sebagai tempat penyimpanan daripada alat-alat selam atau yang akan kita sewakan. Nah, ini adalah contohnya. Dikaitkan dengan karakteristik yang tadi, maka ketika kita ingin membangun sistem informasi, karakteristik yang tadi kita gunakan sebagai langkah awal dalam membuat konsep. Pertama adalah kita lihat tujuannya adalah apa. Tujuan dari Anda membuat sistem informasi itu adalah untuk apa?
Sebagai contoh di sini, saya akan menunjukkan bahwa tujuannya adalah saya ingin mengetahui berapa alat selam yang terpakai. Kedua, ingin mengetahui kondisi alat selam tersebut. Ingat bahwa alat selam adalah alat yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi kita harus tahu kondisi alat selamnya. Ketiga, saya ingin memberikan bonus pada pelanggan setia saya. Tentu ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyewaan alat selam saya, atau sebutlah perusahaan saya walaupun kecil. Yang keempat, kita ingin mengetahui informasi lain. Karena tadi lihat kan bahwa sistem informasi adalah database. Nah, coba dari informasi yang masuk, siapa tahu kita bisa menggali informasi-informasi yang lainnya. Setelah kita menentukan tujuan, lalu kita akan melihat masukannya. Apa yang kita butuhkan? Tentu yang kita butuhkan adalah alat selamnya sendiri sebagai inputan. Jumlah dan kondisi. Jumlah dan kondisi adalah data dan informasi yang dimasukkan ke dalam suatu proses sistem informasi. Identitas penyewa dan waktu sewa. Ini semua adalah data ya, yang kita masukkan ke dalam suatu sistem informasi. Perangkat yang kita gunakan tentu ya, misalnya komputer, ya laptop lah kalau zaman sekarang. Lalu ini adalah barcode untuk membaca barcode. Misalnya alat-alat selam kita sudah diberikan tanda barcode, tinggal dibaca oleh alatnya. Lalu ya tentu informasi dari si penyewa itu sendiri. Jika masukan kita sudah tahu apa yang akan kita gunakan, berikutnya adalah kita merancang bagaimana prosesnya. Itu dalam proses satu kita adalah mengidentifikasi alat selam. Alat selam A, ya dihitung waktu pemakaiannya dan siapa yang menyewanya, serta waktu sewanya. Nanti alat selam A ini dilihat keadaannya, diperiksa. Karena sekali lagi yang namanya alat selam itu berkaitan dengan keselamatan. Prosesnya di sini alat selam kita periksa satu-satu apakah sudah rusak atau berapa lama dipinjam oleh penyewa, oleh customer kita. Dari proses kita mengetahui atau menginginkan sebuah keluaran, ya tentu berupa laporan. Nah, laporan yang kita inginkan dari sistem informasi yang kita buat adalah misalnya untuk jangka pendek. Jika kita sudah menginputkan alat selam kita yang disewa berapa, maka kita akan tahu alatnya itu habis tersewa, maka stop. Kita jangan lagi membuka penyewaan alat selam di hari itu karena semua barang sudah habis tersewa, ya kan? Jadi ketika ada customer datang, kita bisa memberitahu bahwa alat selam kita sudah habis tersewa, atau kita bisa memberitahu bahwa alat selam akan ada pada jam sekian setelah si penyewa yang lain mengembalikan alat selam tersebut. Jangka panjangnya dalam laporan tadi, kita bisa mengetahui bahwa ada sebuah tabung yang sudah digunakan sekian menit. Maka kita bisa tahu apakah tabung itu layak atau tidak, ya kan? Lalu kemudian di laporan itu kita akan tahu siapa pelanggan setia kita. Tentu dari data-data yang masuk kita bisa lihat, oh si Mr. A sudah menyewa sekian lama, banyak sekali. Kita bisa berikan bonus, kita bisa berikan diskon kepada dia sebagai untuk meningkatkan pelayanan di warung kita. Lalu berikutnya, kita bisa mendapatkan informasi yang lain. Di musim apa banyak penyewa dengan durasi sewa yang lama? Dari informasi yang kita kumpulkan, kita akan tahu dari grafik sederhana, saat di mana peak season, saat di mana low season. Berikutnya setelah setelah outputan yang kita kehendaki, maka kita harus mengontrol. Sama, dikontrolnya juga dalam jangka pendek atau jangka panjang. Apakah betul alat habis tersewa? Jangan-jangan alat habis itu bukannya tersewa, tetapi memang tidak terpakai karena sistem informasinya yang salah. Kemudian, apakah betul ada alat selam yang rusak? Kita harus melihatnya juga. Dan terakhir adalah kita harus mengontrol. Benar tidak laporan tadi mengatakan bahwa di musim-musim tertentu banyak penyewanya? Ini adalah hal yang mengontrol dari proses-proses yang ada di sini. Kita harus mengecek apakah betul masukan, proses, dan output selaras. Maka dari itu ada fungsi kontrol di dalam sistem informasi.
Lalu berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik atau feedback ini pun sama, digunakan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek misalnya, alat habis, stop penyewaan. Ya kan? Atau kita tahu kapan akan ada alat lagi yang bisa digunakan. Lalu kemudian umpan balik misalnya, denda bagi penyewa yang melebihi waktu atau merusak. Artinya di dalam sistem kontrol kita sudah tahu. Ya kan? Umpan balik ini biasanya akan berhubungan dengan front office. Ya, di sini dimasukkan. Lalu di jangka panjangnya, berikan bonus pelanggan setia. Lalu sekian alat selam sudah tidak layak, maka beli baru. Musim A adalah peak season, tarif naik. Ini adalah umpan balik dalam jangka panjang. Ya, yang ini maksud dari bonus, membeli alat, atau penaikan tarif, ini adalah umpan balik secara jangka panjang. Nah, kalau ini umpan balik dalam jangka pendek. Jadi ketika di depan, ya, ini biasanya masukan itu dikerjakan di front office. Ketika alat habis, front office akan mengatakan alat sudah habis Pak, maka tidak bisa disewakan lagi. Atau front office juga akan berhadapan dengan penyewa yang istilahnya melebihi waktu, sehingga front office sendiri yang akan memberikan dendanya. Jadi tahapan-tahapan ini, input, proses, output, dikontrol, lalu ada umpan balik. Nah, di sini umpan balik lagi yang akan masukkan di sini. Bisa saja ketika ada penyewa datang, tapi penyewa itu adalah penyewa yang katakanlah bandel, sering tidak bayar tepat waktu atau merusak, maka masukan akan melarang atau menolak si identitas penyewa tadi. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini kan adalah suatu proses yang besar. Tujuan, masukan, proses, keluaran, dan lain sebagainya. Ini merupakan sistem informasi atau sebuah sistem informasi yang kita buat. Ada batasan dalam membuat sistem informasi. Misalnya, sistem informasi yang diciptakan oleh kita hanya untuk menganalisis kondisi alat selam dan identifikasi penyewa. Jadi kita tidak mengidentifikasi yang lain. Misal kita tidak menyewakan alat selain alat selam. Ya, misalnya kita tidak menyewakan rubber boat seperti itu. Jadi kita cukup saja bahwa batasan sistem informasi kita itu pada alat selam. Lalu batasan yang kita buat bisa saja untuk hal penyewa dan alat selam pada kriteria tertentu. Misal, hanya menerima pembayaran tunai. Waktu sewa adalah untuk per jam. Artinya, ketika ada sistem informasi yang datang menggunakan kartu kredit, atau mohon maaf, ketika ada customer yang datang menggunakan kartu kredit, maka sistem informasi kita tidak menerima. Artinya tidak masukkan atau tidak diinput oleh front office yang tadi. Ya, itu hanya contoh saja. Misal, kita tidak menerima pembayaran kartu kredit. Lalu, waktu sewa adalah untuk per jam. Jadi di depan, di inputan di sini, yang dimasukkan di dalam sistem informasi kita adalah waktu sewa dalam hitungan per jam. Jadi ketika ada seseorang yang ingin menyewa harian, maka kita tidak masukkan ke dalam sistem informasi kita. Artinya apa? Laporannya akan menjadi berbeda. Kontrolnya akan menjadi berbeda, umpan baliknya berbeda. Sekali lagi, ini adalah contoh. Tentu yang paling baik adalah kartu kredit diterima, waktu sewa harian bisa. Ini sekali lagi hanya contoh batasan-batasan yang mungkin kita ciptakan pada sistem informasi kita. Lalu, ada lingkungan. Lingkungan ini berkaitan dengan sistem informasinya itu sendiri dan operatornya. Contoh lingkungan itu adalah, apakah sistem informasi dan perangkatnya legal serta berkualitas? Jangan-jangan karena kita menggunakan software bajakan, jadinya banyak yang salah datanya. Kemudian, apakah petugas inputan datanya itu memahami cara kerja tiap-tiap perangkat ya? Lalu, apakah sistem informasi itu memudahkan pekerjaan? Jangan-jangan dengan sistem informasi inputan computerized, kita masukkan, ada komputer, ada software, pekerja kita malah kebingungan. Maka kita harus mencari pekerja yang mengerti, minimal komputer. Yang terakhir, terkait apakah penyewa kita tertib.
Kalau tidak tertib, ya tentu kita harus mempunyai alternatif lain. Ya. Nah, ini adalah karakteristik-karakteristik pembentuk dari sistem informasi. Jadi jika Anda ingin membentuk suatu sistem informasi, tentukan dulu tujuannya. Masukannya kira-kira apa yang akan digunakan. Atau masukan data ya, maksudnya apa yang akan digunakan. Kemudian prosesnya itu akan seperti apa. Lalu laporan atau keluaran apa yang Anda harapkan. Dikontrol dengan atau pada hal-hal apa, umpan balik apa yang bisa diberikan terhadap masukan, batasannya di mana, dan lingkungan apa yang mendukung serta bertentangan dengan sistem informasi yang kita buat. Selanjutnya kita lihat ada yang disebut dengan perkembangan sistem informasi. Jadi di sini saya akan menunjukkan 3 video yang berkaitan dengan perkembangan sistem informasi. Contoh kasusnya yang saya gunakan adalah sistem informasi transaksional atau sistem informasi perdagangan. Ya. Phải được photo itu iba di foto wa iwa Ya. Saya pause dulu. Nah, coba Anda perhatikan ya. Bagaimana ibu penjual ini melakukan pemilahan jenis ikan. Dan tiap-tiap ikan ini disimpan pada wadah yang berbeda. Jika ikan adalah data, dan jika ikan tersebut diberi harga, maka ikan tersebut menjadi sebuah informasi perdagangan. Informasinya adalah berapa harga ikan per kilo misalnya. Dan selain itu, kita bisa menganalogikan bahwa wadah merupakan basis datanya. Ya, tiap wadah berisi tiap jenis ikan yang berbeda. Dalam konsep basis data, setiap data harus memiliki identitas, atau biasa disebut sebagai entitas. Ingat di video pertama, ya, maksudnya di video mata kuliah pertama, ada yang disebut sebagai koordinat yang merupakan entitas dari ruang atau data spasial. Jadi setiap database akan diberikan entitas, ya, untuk memudahkan kita memanggil database tersebut. Sama dengan ibu ini. Tiap wadah adalah tiap jenis ikan tentunya, untuk memudahkan mencari jenis ikannya. Ya, secara tradisional sekalipun, manusia sebenarnya sudah membangun sistem database dalam aktivitasnya. Jika melihat pada video ini, maka ibu ini selesai berjualan akan membuka database ikannya untuk menghitung berapa yang terjual dan berapa ketersediaan ikan yang nanti akan dia jual kembali. Ya. Berikutnya kita lihat lagi sebuah video mengenai sistem informasi transaksional dengan konsep non-tradisional. If a customer is paying with cash, press the total button and enter the amount of money that you were given, and press the cash button at the top of your screen. Upon pressing the cash button, the register will open. The monitor above the register displays how much change you need to give back to the customer. Be sure to always give the receipt to the customer. Ya, video ini menunjukkan bahwa
sistem informasi yang sudah didukung oleh perangkat elektronik, ya, seperti halnya supermarket yang biasa kita datangin gitu ya. Dengan sistem informasi seperti ini, itu pemilik supermarket akan secara mudah mendapatkan laporan dari setiap transaksi yang ada, karena dia sudah direcord secara otomatis. Nah, berikutnya, video terakhir adalah video mengenai konsep transaksional di era sistem informasi saat ini dan akan datang. Kita lihat ya.